Halo Bor, ketemu lagi sama gue Wisnu di Whiskey ID. Dan yes, kali ini gue akan nge-review satu coffee shop lagi yang sebenarnya udah pernah gue review. Yap, ini dia, kedai kopi Janji Jiwa. Oke, sebelumnya gue udah pernah nge-review kedai kopi Janji Jiwa cabang veteran ini dengan jilid ke 115. Jadi di video kali ini gue akan ngebahas beberapa hal yang lebih terfokus kepada perubahan-perubahan dari kedai kopi ini dan produk Jiwa Toast-nya. Kira-kira di antara teman-teman semua udah pada tahu belum sih tentang Jiwa Toast yang ada di kedai kopi Janji Jiwa? Nah, singkatnya, Jiwa Toast ini adalah sebuah diversifikasi produk dari Janji Jiwa sendiri. Jadi kalau Janji Jiwa itu awalnya hanya menyediakan menu-menu minuman yang berbasis kopi, di Jiwa Toast ini mereka menghadirkan menu-menu makanan ringan yang berbentuk sandwich panggang berikut dengan beberapa pelengkapnya. Dengan hadirnya produk Jiwa Toast di kedai Janji Jiwa cabang veteran ini, sepertinya juga ikut mempengaruhi perubahan dari bentuk tempatnya. Oke, gue akan bahas sedikit tentang beberapa perubahan yang terlihat jelas dari kedai Janji Jiwa jilid ke 115 ini. Hal yang pertama kali gue notice adalah sekarang mereka bikin kedai kopinya jadi 2 tingkat. Yang tadinya cuma berbentuk model kedai outlet biasa, sekarang jadi nambah lahan di atas yang bisa dipakai untuk berbagai kebutuhan. Mulai dari nongski-nongski cantik, sampai produktivitas. Nah, untuk masalah desain, kayaknya Janji Jiwa jilid 115 ini sekarang kelihatan lebih oke dari sebelumnya. Walaupun di bagian bawah nggak terlalu banyak yang berubah, tapi gue boleh bilang di bagian improvisasinya ini cukup lumayan. Mulai dari pemilihan cat temboknya sampai menu-menu besar yang mereka pajang itu bikin auranya terkesan lebih strong dan keren. Ditambah lagi dengan lampu tulisannya di Jiwa yang khas dan kontras di tembok bagian atasnya. Sedangkan untuk pembagian ruang, sekarang mereka udah sama sekali nggak nyediain ruang indoor kayak dulu lagi. Di bagian dalam dari coffee shop ini, sekarang lebih difokusin untuk segala kegiatan internal seperti dapur makanan, bar kopi, kasir, dan seluruh kegiatan para karyawan Janji Jiwa aja. Selebihnya, untuk segala kegiatan yang di luar dari internal Janji Jiwa, semuanya udah dialihkan ke bagian outdoor. Tapi asiknya, penempatan ruangnya sekarang jadi jauh lebih rapi. Untuk di bagian outdoornya sendiri, di sisi kiri itu mereka nyediain beberapa kursi yang dikhususin untuk para pengemudi ojek online yang lagi nunggu orderan mereka. Di sisi sebelah kanannya, ada kursi dan meja tinggi untuk teman-teman sejiwa yang mau santai sejenak sambil nunggu orderan juga. Sedangkan buat segala urusan order maupun pengambilan order, letaknya nggak berubah dan masih persis lewat jendela yang ada di samping pintu masuknya. Untuk sisanya, sekarang semua dialihkan ke ruang outdoor bagian atas atau lantai 2. By the way, menurut gua, segala fasilitas yang disediain di ruangan ini kayaknya udah cukup oke banget. Buat temen-temen yang mau santai-santai, di sini udah ada TV flat LED dengan ukuran sekitar 43 inci yang juga dilengkapin sama tontonan channel-channel luar negeri atau yang biasa kita sebut dengan TV kabel. Gak lupa juga untuk colokan listrik atau stop kontak di beberapa bagian sudut-sudut ruangan ini, termasuk di tiap-tiap stol panjang yang ada di bagian kanan. Selain itu, buat kalian yang mau produktif atau sekedar nongkrong sambil browsingan-browsingan aja, pastinya juga nggak usah khawatir. Karena tentunya di sini mereka udah nyediain konektivitas internet yang cukup mumpuni. Dan asiknya, di lantai 2 ini terdapat hiburan berupa live music yang diadain setiap akhir pekan atau weekend. Dari format ruangan ini juga udah kelihatan kalau Janji Jiwa RC Veteran sekarang udah benar-benar mikirin kenyamanan bagi para teman-teman sejiwa. Walaupun berada di satu ruangan, tapi di sini mereka masih kasih beberapa pilihan tempat duduk yang bisa kita sesuaikan dengan keinginan kita atau selera kita dan kebutuhan kita. Mereka juga nyediain beberapa kipas yang berfungsi untuk nambah suasana nongkrong dan produktivitas jadi lebih adem serta menetralisir asap-asap rokok atau vape. Ngomong-ngomong tentang rokok, mereka juga udah nyediain beberapa asbak yang terletak di tiap-tiap meja bagi teman-teman sejiwa yang perokok
biar bisa buang abu rokoknya sesuai tempat dan pastinya tetap menjaga kebersihan lingkungan. Dan kalau kita lihat dinding sama langit-langitnya, mereka udah pakein bahan spandex aluminium foil yang fungsinya adalah menyerap panas dan mereduksi hawa panas biar kalau pas lagi nongski-nongski cantik di siang hari, teman-teman sejiwa nggak perlu sampai mandi keringat. Sekali lagi gue akan bilang kalau Janji Jiwa jilid ke-115 ini udah melakukan perubahan yang cukup signifikan untuk memanjakan para teman sejiwa dengan memperhatikan setiap detail yang mereka berikan. Oke, masuk ke pembahasan menu-menunya. Dengan adanya produk baru yang bernama Jiwa Toast ini, pastinya juga bakal nambah daftar menu dari coffee shop yang satu ini. Ngomong-ngomong soal menu, kayaknya Janji Jiwa RC Veteran ini punya tampilan menu baru dengan beberapa tambahan menu minuman juga. Desain menu baru dari Janji Jiwa ini, gue rasa cukup simpel dan padat. Walaupun udah nggak bergambar dan cuma ada tulisan yang dilengkapi sama harga aja, tapi mereka masih mempertahankan kelengkapan menu hingga toppingnya untuk tetap ada di satu halaman yang sama. Bahkan, sekarang mereka juga udah coba untuk bikin menu makanan dan minuman jadi satu halaman. Dan kalau di menu yang lama, mungkin teman-teman sejiwa cuma bisa nikmatin satu size untuk size reguler aja. Di menu baru ini, kalian bisa cobain size baru yang lebih gede atau large. Untuk beberapa menu makanan ini, Jiwa Toast juga udah nyediain paket-paket combo yang bisa teman-teman sejiwa cobain. Paket combo ini terdiri dari beberapa menu-menu makanan yang digabungkan dengan menu-menu minuman teh. Selain itu, menurut gua, packaging dari menu-menu Jiwa Toast ini terkesan kece dan rapi banget. By the way, di kesempatan review kali ini gue dapat izin untuk masuk ke dapurnya dan lihat gimana segala proses pembuatan makanan dan minuman yang ada di kedai kopi Janji Jiwa RC Veteran ini. Yang pertama kali gue nilai adalah seluruh karyawan di kedai kopi Janji Jiwa jilid 115 ini bener-bener matuhin segala protokol kesehatan yang berlaku. Mulai dari sarung tangan sampai masker semuanya mereka pakai secara lengkap. Yang pasti bersih dan steril. Jadi, teman-teman sejiwa nggak perlu khawatir kalau kalian mau order makanan atau minuman dari kedai kopi yang satu ini. Di kesempatan yang sama ini, gue juga sempat nyobain beberapa menu makanan dan minuman yang direkomendasiin langsung dari sang owner. Oke, gue akan bahas satu-satu mulai dari Crispy Chicken Mentai. Menu ini dibanderol dengan harga Rp32.000. Sesuai dengan deskripsinya yang berisikan daging ayam crispy, beberapa sayuran kol selada, dan keju serta saus mentai, bikin rasa menu yang satu ini nggak bisa lepas dari lidah untuk jangka waktu yang cukup lama. Di samping itu, ada menu spicy bulgogi dengan harga yang masih sama, yaitu Rp32.000. Menu ini terdiri dari daging sapi, potongan sayur kol selada, omelet, keju, dan saus bulgogi. Perpaduan yang pas antar kelima unsur tersebut melahirkan satu bentuk makanan yang menurut gua rasanya nggak bisa diungkapin pakai kata-kata. Buat gua pribadi, rasa dari daging sapinya yang enak dan empuk masih menjadi nomor satu untuk makanan sejenisnya. Yang ketiga, ada menu ham and cheese. Dengan patokan harga yang sama sekali nggak berubah, yaitu di angka Rp32.000, menu ini diisi dengan daging ham, masih dengan potongan-potongan sayur kol dan selada, omelet, keju, serta yang paling spesial adalah saus ala Jiwa Toast. Untuk rasanya sendiri, menurut gue pribadi sih terus terang enak-enak aja, tapi nggak terlalu istimewa. Dan yang terakhir adalah Choco Nougat. Nah, kalau dari tadi menunya cenderung ke arah yang asin-asin, yang ini menunya lebih cenderung ke arah yang manis-manis. Choco Nougat ini sendiri merupakan roti panggang yang diolesi dengan buttercream, serta dilengkapi dengan kacang, coklat, dan karamel. Untuk menu yang satu ini dibanderol dengan harga Rp35.000 dengan kualitas rasa yang menurut gua nggak kalah dari beberapa toko-toko roti ternama di kelasnya. Tapi kalau boleh gue bilang,
rasa kacang dan karamelnya agak sedikit lebih kuat ketimbang unsur rasa coklatnya. Oke, masuk ke bagian menu-menu minumannya. Yang paling rekomen di Janji Jiwa yang pertama adalah kopi susu. Untuk kopi susu khas Janji Jiwa ini dibanderol dengan harga Rp18.000 aja untuk regular size-nya. Kalau ngomongin rasanya, menurut gua rasa kopinya jauh lebih kuat dan dominan. Yang kedua adalah kopi pandan. Nah, kopi pandan ini dihargain seharga Rp20.000 untuk ukuran regulernya. Tapi berdasarkan pengalaman gua, rasa pandannya ini terlalu strong ketimbang rasa kopinya. Jadi emang agak berasa sedikit pahit-pahit pandan gitu. Gua agak kurang menyarankan kalian pesan menu yang satu ini kalau emang kalian bukan penggemar asli menu kopi pandan atau udah terbiasa untuk pesan menu kopi pandan. Tapi, bukan berarti menu ini nggak layak untuk dicoba. Yang ketiga, ada menu suram regal. Nah, suram regal yang terdiri dari susu dan biskuit regal ini bisa kalian dapetin dengan harga Rp20.000 aja untuk ukuran regulernya. Rasa susu segernya itu asik banget, apalagi ditambah sama biskuit regal yang juga crunchy. Gua akan bilang perpaduannya ini emang pas banget. Tapi kalau gue boleh menyarankan, jangan konsumsi suram regal ini terlalu lama. Karena biskuit regal yang keburu terurai di susunya akan mengurangi kualitas kesegaran rasa dari susu itu sendiri. Yang terakhir adalah karamel macchiato. Karamel macchiato sendiri dipasarin dengan harga Rp23.000 untuk regular size-nya. Dan menurut versi gua, menu minuman yang satu ini adalah yang paling enak di antara yang lainnya. Rasa dari karamelnya yang manis itu bener-bener kerasa banget. Dan kayaknya itu adalah alasan yang bikin gua sendiri masih belum bisa move on sampai sekarang. Oke, jadi so far gue rasa itu dia beberapa poin yang cukup asik untuk dibahas pada video review Janji Jiwa dan Jiwa Toast kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe kalau kalian merasa video ini cukup baik dan bermanfaat buat kalian. Silahkan komentar di bawah untuk kritik, saran, dan masukan. Dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya.